Kalian suka janda nggak? Kaget nggak tiba-tiba disodorin pertanyaan soal janda? Kalau aku jujur sih suka ya, suka banget malah. Tapi jangan bilang siapa-siapa, ini rahasia. Ya hello Forbes, gimana kabarnya? Sehat? Semoga kita semua diberikan kesehatan, amin. Dan channelku cepat berkembang, amin. Ya, balik lagi bersama Fob Hartman, dimana di sini aku selalu akan menceritakan sebuah alur film yang pastinya seru. Kali ini aku akan menceritakan film baru nih yang dirilis tahun 2024, tayang di Netflix juga. Judulnya Hot Frosty, atau gimana itulah nyebutnya. Film ini mengikuti Katy Barrett yang diperankan oleh Lacey Cabert, seorang janda yang berjuang untuk menemukan kebahagiaan selama musim Natal. Hidupnya berubah ketika Shal ajaib menghidupkan seorang manusia salju bernama Jack yang diperankan oleh Dustin Milligan. Dengan kepribadian ceria dan rasa ingin tahu yang besar, Jack membawa keceriaan baru di kehidupan Katy. Tetapi hubungan mereka terancam oleh kenyataan bahwa Jack mungkin mencair. Film ini menggabungkan keajaiban Natal, komedi, dan romansa dengan pesan tentang menerima cinta dan keajaiban di saat-saat paling tidak terduga. Film ini dirilis di Netflix pada 13 November 2024 dan mendapat banyak pujian untuk nuansa hangatnya yang khas Natal. Yuk langsung saja kita sikat ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Laburkan mesa laburkan cinta. Aroma 100. Kita diperkenalkan dengan Topi yang meninggoy seketika karena dipeluk ban mobil. Oh enggak. Dan ini dia janda kita. Cantik ya? Aduh aku jadi anakmu dong tante. Bangun dari hibernasinya memakai pakaian dinginnya karena ini adalah musim salju. Rumahnya sangat tidak terurus setelah ditinggalkan oleh Paul, suaminya yang meninggoy karena suatu penyakit. Dan inilah Hope Spring, kota janda kita tinggal. Kat mempunyai sebuah kafe dengan Isaac partner kerja sebagai koki. Katy sangatlah ramah terhadap pelanggan, atau memang SOP-nya begitu ya. Morning. Hey, how's your mom? Okay, I guess we can make an exception. Thank you, Miss Kathy. Oh, of course. Di sini terlihat penduduk kota yang sangat senang menyambut Natal datang. Seumur hidup aku nggak pernah dapat kado Natal karena aku muslim. Setelah selesai bekerja, Katy menuju ke toko pasangan suami istri parubaya yang dia kenal. Dengan membawa sekotak makanan karena mereka tidak sempat untuk sarapan. Di sini nenek-nenek ini bercerita tentang syal warna merah yang bisa mengabulkan keinginan ketika malam Natal. Nenek itu memberikan syal merah yang dimaksud dan memberikannya kepada Katy. Awalnya dia menolak, namun nenek itu tidak akan membiarkan Katy pergi tanpa syal tersebut, kata suaminya. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Kat mampir ke manusia salju depan kafe tempat dia bekerja. Ada satu yang menarik perhatiannya, sosok pria gagah berotot dan ada uratnya. Mungkin. Lalu Katy mengalungkan syal merahnya kepada manusia salju tersebut. Beberapa saat setelah Kat meninggalkan manusia salju tersebut, tiba-tiba dengan sihir syal merah, manusia salju itu pun hidup, menghancurkan kota hingga meninggoykan seluruh bumi. Dan film pun selesai. Gaya bercanda lah. Pria ini, apa ya nyebutnya? Pria aja lah ya. Pria ini bernama Jack Snowman yang diperankan oleh Dustin Milligan. Kebingungan dan berjalan menyusuri kota. Keesokan harinya dengan rumah yang masih belum terurus, janda kita bangun. Ketika Katy sampai di kafenya, dia melihat Jack yang tengah bicara dengan manusia salju. Dan Katy pun menghampirinya. Jack menjelaskan bahwa dia sebelumnya merupakan manusia salju. Lalu tiba-tiba dia berubah menjadi manusia beneran. Katy jelas tak percaya, membawanya ke dalam kafe dan memberikan makan. Isaac yang mengetahuinya merasa bahwa Jack berbahaya dan meminta agar menelepon polisi. Namun Katy berkata bahwa polisi yang bernama Nathaniel Hunter merupakan polisi yang sangat konyol, atau sheriff lebih tepatnya. Dan inilah dia, memang konyol. Karena ulah Jack semalam, sheriff ini datang untuk mencari tahu siapa yang membobol kaca toko milik Theo.
Dia pemilik toko yang ngasih Kathy shawl warna merah kemarin. Namun belum Nathaniel malah mencurigai pemilik toko sengaja memecahkan kaca untuk mendapatkan asuransi. Kocak banget sumpah nih Sheriff. Kita kembali ke Kathy. Jack kembali menceritakan apa yang terjadi padanya. Ya, tapi Kathy masih tidak percaya, lalu membawa Jack ke dokter karena Jack mengalami demam. Following me, is this part of the joke? I feel hot. I'm sorry, can you speak up please? Si kocak Sheriff ini lagi main piano di saat partnernya sedang telepon. Ya jelas gak denger lah. Mereka mendapati laporan lagi seorang pria telanjang berlari di alun-alun pada malam hari. Ya, itulah Jack. Dengan kesombongan, haus pangkat, dramatis, dan menjengkelkan. Dua polisi kocak ini akan menyelidiki kasus tersebut. Serius amat dah. Kita kembali pada Kathy yang telah berada di rumah sakit bersama Jack. Saat dokter ini, ya merupakan teman dari Kathy, mengecek suhu Jack, namun dengan menggunakan dua termometer yang berbeda, suhu Jack sama, yaitu -1 derajat Celcius. Kathy menceritakan tentang Jack yang sebenarnya adalah manusia salju. Dokter itu pun percaya, jika Sinterklas dan peri gigi itu nyata, bukankah itu lebih baik, katanya. Look at me. How would you like to stay with me? Setelah saling nego siapa yang akan menampung Jack, dokter itu pun akhirnya mau untuk menampung Jack di rumah sakitnya. Namun Jack tampak sedih, dia hanya ingin tinggal bersama Kathy, wanita yang telah menghidupkannya. Dan disinilah Jack di rumah Kathy, karena Kathy harus pergi ke kafe, dia meninggalkan Jack di rumahnya, membiarkan Jack untuk menonton televisi. I opened the diner. I used to help the chef all the time. I even wrote some recipes. I love this house and I love you. I'll just... Alright, so I'm gonna go now and please don't rob. Di kafe, Kathy bertemu dengan dokter temannya itu lagi yang bernama Dottie. Dia berkata meninggalkan Jack di rumahnya untuk sedang menonton televisi. Ned, polisi konyol itu datang ke kafe menanyakan soal pria tanpa busana yang berlari di malam hari sepanjang alun-alun kota. Dengan ketegasannya, katanya agar mereka melapor jika melihat pria tersebut secepatnya. Jack yang gabut hanya ngemil es batu dan menonton televisi pergi ke lantai bawah rumah Kathy. Dia menemukan beberapa peralatan tukang dan hiasan Natal dan juga menemukan sebuah surat dokter tentang suaminya yang akan menjalani operasi. Ya, namun gagal dan Kathy menjanda. Kat kembali ke rumahnya bertanya kepada Jack perihal pria tanpa busana yang lari di tengah malam dan pencurian pakaian di toko Theo. Dan Jack pun mengakuinya. Jack yang merasa itu salah akan mengembalikan pakaian tersebut. Namun Kat menyarankan agar Jack bersembunyi saja atau polisi konyol itu menangkapnya. Lay low. No. I just mean don't draw it. Kegabutan Jack menonton televisi membuahkan hasil. Dia mendapatkan beberapa resep yang kini ia sajikan untuk Kat seperti eggnog dan pizza. Di dapur, Jack bercerita kepada Kat ketika dia sedang mencari vampire di lantai bawah. Dia menemukan tulisan cancer atau kanker dalam bahasa Indonesia. Kat menjelaskan bahwa itu hal yang tidak baik untuk semua orang. Dan itu juga terjadi kepada Paul, suami Kat. Jack yang fobia dengan hal-hal yang berbau panas, takut kepada oven, hingga dia membuat pizzanya sendiri yang sangat dingin. Karena menggunakan kulkas untuk memanggang pakai kulkas. Wow, sebuah inovasi yang ditemukan oleh Jack. Layaknya sinetron-sinetron ketika Jack dan Ned bersamaan mengambil pemotong pizza hingga tangan mereka saling bersentuhan. Ketika makan di depan televisi pun Jack memeluk Ned, namun Kat tidak menyukai pelukan. Kat bukan physical touch, namun physical fight. Tonjok aja Jack biar jatuh cinta. Jack bertanya apa yang harus dia lakukan besok hari. Kat hanya menyuruh agar Jack tetap di rumah saja sambil menonton televisi. Keesokan harinya tanpa disuruh, Jack membetulkan atap rumah Kathy yang bocor. Dia mempelajarinya dari televisi yang dia tonton semalam. It's working. Okay, great. Good. Oh, if the girls. Tetangga Kat, Jen, nenek-nenek horny yang melihat Jack sangat berotot. Dan ya para gadis pasti suka sih, aku yakin. Berkata kepada Jack bahwa dia butuh bantuan untuk memasang lampu di rumahnya.
Jack yang polos pun mengiyakan dan ikut ke rumah Jen untuk membantu memasangkan lampu. Di rumah Jen terdapat beberapa temannya yang sedang menggosip tentang teori bumi trapesium. Setelah memasang lampu, Jack meminta Jen dan kawan-kawannya untuk mengantar ke kafe milik Cat. Cat mengomel kepada Jack karena dia berkeliaran di luar rumah. Hello, stranger. You should speak up. He can't hear you through the... Namun semua telah terlambat. Dua sheriff konyol itu telah berada di depan kafe Cat dan menginterogasi Jack. Jack dan Ned beradu cool dengan memakan es batu secara bergantian. Ned memang haus dengan pengakuan dia tidak ingin dirinya kalah dari Jack. Namun belum selesai dan belum tahu siapa yang menang, Cat mengajak Jack untuk pergi dari kafe tersebut. Melting there? Listen, this is a very small town. Everyone knows everyone. Hi. Hi. You can... Di dalam mobil, Cat dan Jack bertengkar di mana Cat menyuruh agar Jack tetap berada di rumah. Namun Jack menolak karena besok dia harus menemani anak dari teman Jen di pesta dansa. Di sini Jack membandingkan dengan Cat yang menolong orang lain, sedangkan Jack tidak diperbolehkan. Cat hanya tidak ingin Jack ditangkap oleh sheriff konyol hanya karena melakukan hal aneh tanpa sepengetahuan Cat. Sesampainya di rumah, Jack langsung masuk ke dalam kamar tanpa bicara kepada Cat. Begitupun juga Cat. Namun Cat dikejutkan oleh rumahnya, atapnya bocor kini sudah diperbaiki. Dan bahkan Jack mendekorasi ruangan tengah dengan dekorasi Natal. Dan Jack juga memperbaiki tangga rumah Cat yang seharusnya sudah rusak berlubang. Cat yang terharu masuk ke dalam kamar Jack, namun Jack masih tampak sedih karena dilarang untuk pergi keluar rumah. Jack berkata bisa saja dia besok di pagi hari terbangun menjadi genangan air. Itulah alasan Jack untuk membantu teman Jen menjadi teman dansa di sekolah anaknya. Cat pun menyetujuinya dengan syarat dia diantar dan dijemput oleh Cat tanpa meninggalkan sekolah. Keesokan harinya Jack pergi ke sekolahan teman anak Jen untuk membantu mendekorasi ruangan yang akan digunakan untuk pesta dansa. Bahkan Jack juga membantu anak-anak untuk saling mengenal satu sama lain. Setelah dijemput oleh Cat, di rumah mereka berdua membuat kue Natal dan juga menghias pohon Natal di ruang tengah. Bye, Todd. Bye, Tina. Hey, Doug, Daryl, no running until you get outside the door. Then run all you... It's just so ridiculous. What am I doing here? You're picking me up from school. Keesokan harinya, Cat menjemput Jack lagi di acara pesta dansa sekolah teman anaknya Jen. Cat berkata bahwa Jack tampan. Itulah yang dikatakan oleh seluruh kota. Di dalam mobil, Cat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Cat masih belum bisa melangkah maju setelah meninggoinya Paul, suaminya yang meninggoy karena kanker. Hidupnya berantakan, bahkan rumahnya pun juga tak terurus. Dan sedang berbenah diri hingga tidak ingin mengenal cinta untuk sementara waktu. Dalam perjalanan ke kafe, mereka berhenti di toko Theo. Jack bercerita bahwa dia yang mengganti kaca yang telah dia rusak dengan membelinya di All Shop, tentu dengan uang dari Cat. Dan disinilah Jack meminta maaf kepada Theo dan istrinya tentang apa yang ia lakukan dengan kaca dan pakaian di tokonya. Namun Jack telah bertanggung jawab untuk menggantinya. Di sini Theo dan istrinya tidak marah, tidak ada yang boleh marah ketika Natal, katanya. Bahkan Theo memperbolehkan Jack untuk mengambil pakaiannya. Ed, teman sheriff konyol Ned, menghampiri Cat di dalam mobil, memberikan sketsa wajah dari hasil deskripsi Ethel, kakek tua yang melihat Jack tanpa busana di malam Natal kemarin. Ed berkata bahwa sepertinya sketsa tersebut mirip dengan teman Cat yang bernama Jack. Di sini Jack sedang membantu Theo memasang kaca barunya. Namun Sheriff Ned masih tidak terima walaupun kaca toko Theo sudah diperbaiki. Dia tetap akan menangkap pembobol tersebut. Theo menjelaskan bahwa Jack lah yang mengganti kaca barunya. Namun ini malah semakin membuat Ned curiga, seperti ada yang disembunyikan oleh Jack. Or maybe he's got something to hide. Scene berganti di mana Jack berada di sekolahan, masih dengan mendekorasi pesta dansa yang akan diselenggarakan pada malam Natal nanti. Di sini ada, nggak tahu pula namanya. Dan ini, ini juga nggak tahu pula namanya. Intinya cowok ini mengajak cewek ini untuk pergi dansa bersama nanti. Itu, dan cewek ini menyetujuinya dan mereka pergi bergandengan tangan. Di dalam kantor sheriff, Ned dan Ed sedang melihat sketsa wajah tersangka dan akan membandingkan dengan wajah Jack. Namun mereka tidak mempunyai foto Jack dan Jack dengan pedenya malah datang sendiri ke kantor sheriff. Tentu saja sheriff langsung meminta foto Jack.
Jack yang polos pun menyetujuinya. Ternyata Jack ingin menanyakan saran kepada Ed tentang dirinya yang akan mengajak Kate berkencan, karena Jack tidak pernah berkencan sebelumnya. Ed mengajarkan kepada Jack bagaimana membuat wanita bahagia. Ed juga mengajari bagaimana cara untuk berciuman dan bahkan cara berdansa. Ketika di rumah Jack mempraktekkannya, Jack berkata bahwa ingin mengajak Kate untuk pergi berdansa di sekolah pada malam nanti. Karena rayuan maut dari Jack, Kate pun mengiyakannya. Sebelum pergi berdansa, tentunya mereka harus mempunyai raket nyamuk. Enggak dong, terus mengko bocil-bocil diseterus sisi no. Ada. Kate dan Jack pun keluar untuk berbelanja di toko, mencarikan pakaian dansa untuk Jack dikenakan pada pesta dansa malam nanti. Setelah menguras isi dompetnya, akhirnya Jack pun mempunyai pakaian yang layak untuk dikenakan pada pesta dansa. Dan tibalah malam hari di mana mereka akan berdansa di pesta sekolahan. Kate membantu Jack untuk membenarkan dasinya. Sebelum mereka pergi, Jack memberikan sesuatu kepada Kate. Itu adalah sebuah kalung yang berbentuk seperti serpihan salju, karena dia manusia salju. Really? Oh, may I just... Akhirnya mereka sampai di sekolahan tempat mereka berdansa. Kepala sekolahnya berkata bahwa dekorasi ini sangat menakjubkan dan dia tidak akan menyelesaikannya tanpa bantuan dari Jack. Di sini Jack bertemu dengan, siapa sih namanya? Nanti deh kulihat di kredit. Jack dan cowok ini memiliki beberapa persamaan, sama-sama tidak bisa berdansa, sama-sama kencan pertamanya dan sama-sama hidup. Ya tentu saja cuma dansa-dansa doang sepanjang menit kok, gak ada pembicaranya. Kate menyadari bahwa suhu ruangan panas, mengajak Jack untuk keluar mencari udara yang dingin atau dia akan meleleh. Di luar gedung, Kate yang terbawa suasana mencoba untuk berciuman dengan Jack. Namun entah kenapa Jack tidak menerimanya dan malah mengajak Kate untuk masuk ke dalam. Di koridor, Jack berkata bahwa dia tidak bisa melanjutkannya dengan Kate. Semakin Jack jatuh cinta, semakin Jack tidak tahu bahwa sakitnya ditinggalkan. Jack merasa bahwa dirinya hanya akan hidup selama musim salju tiba dan akan mencair jika salju sudah usai. Kate yang memahaminya langsung memeluk Jack. Scene berpindah ke Ned, sheriff konyol yang masih saja menyelidiki kasus Jack. Berjalan santuy di alun-alun kota, sheriff yang menyadari mesin ATM di depan toko Theo mempunyai CCTV, merasa puas dan makin semangat untuk menguak pelaku dari pembobolan toko Theo. Kate mengadakan pesta juga di kafenya dan dengan dibantu Jack mereka membuat beberapa makanan untuk para pengunjung. Namun tiba-tiba sheriff itu pun nongol entah dari mana dan memanggil Jack sebagai penjahat. Ned membawa bukti bahwa memang Jack lah yang berlari tanpa busana dan membobol kaca toko Theo. Jack yang hanya pasrah di borgol dan akan dibawa ke penjara oleh Ned. Para pengunjung yang mempercayai Jack adalah manusia salju berusaha membujuk Ned agar tidak membawanya ke penjara. Namun hukum adalah hukum, tidak pandang dia siapa. Ned tetap membawa Jack ke kantornya. Window. Please. Ned bertanya berapa bayaran agar dia dilepaskan. Sheriff itu menjawab $2.000. Jack yang kepanasan di dalam penjara mulai mengeluarkan banyak keringat. Kate meminta air es namun sheriff tidak memberikannya. Kate meminta Jack untuk bertahan sementara Kate akan mengecek di dalam kafenya apakah ada $2.000 di mesin kasirnya. Di dalam kafe Kate hanya mempunyai beberapa dolar dan tidak mencapai 2.000 saat setelah Ed datang untuk membantunya. Ed dan Kate pergi ke kantor sheriff untuk membujuk Ned agar mengeluarkan Jack. Karena Jack tidak akan bertahan hingga tanggal 26 karena setelah itu tidak akan turun salju. Ned menolak, mengatakan bahwa Jack berbahaya karena tidak mempunyai sidik jari dan KTP. Namun inilah yang terjadi, para warga kota berbondong menuju kantor sheriff agar melepaskan Jack. Namun Ned tetap tidak akan kecuali Kate membayar $2.000. Dengan kebaikan warga kota ini, mereka mengumpulkan uang agar bisa terkumpul $2.000. Uang pun terkumpul dan diberikan kepada Ned. Namun setelah dihitung uangnya kurang. Dan tiba-tiba cowok ini muncul dan plot twist ternyata dia bernama Matthew. Dan dia merupakan anak dari Sheriff Ned, membantu memberikan dolar terakhir agar membantu Jack keluar dari penjara. Setelah pengakuan dari beberapa warga, hati Ned pun tersentuh. Mereka mengembalikan uang warga dan melepaskan Jack. You're a doctor, do something. What?
I didn't ask you to make me carry her. Namun semuanya telah terlambat. Jack sudah mengering karena kepanasan. Kate bergegas untuk menaruhnya ke tumpukan salju, namun tidak ada pergerakan. Dengan putus asa, para warga meninggalkan Jack. Namun tiba-tiba, Kathy? Jack terbangun dan merasa kedinginan. Kate bergegas menghampiri Jack. Jack pun merasakan keanehan. Badannya yang merasa dingin, yang menandakan dia menjadi manusia normal sepenuhnya dan tidak menjadi manusia salju. Jack dan Kate pun kembali ke rumahnya. Hidup sebagai pasangan tanpa takut. Jack akan menghilang dan mencair. Semua senang, warga kota senang, saya senang, kalian senang, dan film pun selesai. Ya, ini adalah kisah hangat yang menggabungkan keajaiban Natal dan perjalanan emosional seseorang untuk pulih dari kehilangan. Katie, seorang janda, menemukan kembali cinta dan kebahagiaan ketika Jack, manusia salju yang diciptakan dari es, hidup berkat keajaiban sal ajaib. Melalui interaksi mereka, Katie belajar membuka hatinya dan mengatasi kesedihannya. Film ini menyampaikan pesan tentang kekuatan cinta, komunitas, dan keajaiban yang muncul saat kita percaya pada hal-hal yang luar biasa, terutama selama musim Natal. Meskipun romansa Katie dan Jack bersifat sementara, pengalaman tersebut mengubah hidup Katie selamanya, membawa kembali harapan dan kebahagiaan ke dalam hidupnya. Terima kasih buat kalian yang telah menonton alur cerita film kali ini hingga selesai. Tunggu konten-konten berikutnya dari channel ini. Jangan lupa bahagia, jangan lupa subscribe, dan thank you.